Kemudian sebelum kita melakukan pemasangan kontrasepsi, kita tanya dulu tujuan dari dia menggunakan kontrasepsi itu untuk apa? Satu, jelas kontrasepsi itu mencegah kehamilan. Jadi dia menunda menikah tapi tidak ingin punya anak. Akhirnya dia tunda sampai jangka waktu tertentu, sampai 2 tahun atau sampai dia benar-benar menginginkan. Kemudian mengatur atau menjarangkan. Sekarang sudah punya anak, akhirnya diatur 3-4 tahun atau 5 tahun baru punya anak kedua. Atau dia mengakhiri, artinya dia tidak ingin punya anak lagi. Jadi 3 itu tujuannya. Nanti kita pasti tanya. Kemudian setelah kita tanya tujuannya untuk apa, maka kita akan menjelaskan. Nanti ya, untuk menjelaskan kontrasepsi kita bisa menggunakan ini, alat bantu pengambil keputusan. Alat bantu pengambil keputusan ABBK seperti ini. Itu ada di situ juga, ya. Kok dengan suara orang? Jadi yang pertama itu selamat datang. Alat bantu pengambil keputusan ABBK. Alat bantu pengambil keputusan terkait. Ya, gitu kan? Ini. Nah, ini ada 2 sisi. Ini yang ada ke pasien, ini yang ada ke kita. Jadi pada saat kita menerangkan, itu kita contekan gitu apa saja. Yang pertama adalah selamat datang, ini di sini ya. Nah ini, selamat datang. Jadi ini kan ya, apa yang bisa saya bantu Ibu? Jadi apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi? Berarti ini adalah kunjungan ulang, atau Ibu pertama kali memilih alat kontrasepsi seperti itu. Jadi kita akan jelaskan. Di sini Ibu akan kita jelaskan berbagai macam alat kontrasepsi dan apa saja kekurangan dan kelebihan dari masing-masing alat kontrasepsi. Kalau misalkan pasiennya belum pernah sama sekali, belum tahu kontrasepsi, berarti kita jelaskan mulai dari macam-macam kontrasepsi. Jadi gini, ini kan sudah, ini di bawah ini anak perpaan nih, macam-macam alat kontrasepsi. Ini AKDR, pil kombinasi, suntikan 3 bulan, terus suntikan kombinasi, AKBK, vasektomi, tubektomi, kondom, dan mal, metode aminor laktasi. Kita jelaskan satu persatu, gitu kan? Nih, memilih metode. Nah ini, apa saja sih metode kontrasepsi yang ada Ibu? Jadi di sini sesuai dengan gambar ini ada beberapa jenis metode kontrasepsi. Kira-kira apa yang Ibu ketahui? Misalkan Ibu ya, iya Mbak, atau iya Bu Bidan, saya tahu suntik itu menyebabkan gemuk, gitu kan ya. Nanti kita akan bahas. Oh iya Bu, berarti mungkin Ibu tidak nyaman ya kalau menggunakan KB suntik karena Ibu menganggap bahwa itu bisa menyebabkan gemuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan jelaskan mulai dari satu. Sebentar ya, saya akan jelaskan satu persatu ya Bu. Kita jelaskan satu-satu macam alat kontrasepsi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Itu termasuk dalam konseling umum. Jadi konseling umum itu menjelaskan semua jenis alat kontrasepsi yang sebelumnya pasiennya tidak tahu. Nah, oke. Kemudian akhirnya pasien kan memilih kontrasepsi. Kayaknya saya lebih nyaman kalau saya menggunakan AKDR. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang AKDR. Kita buka AKDR. Nah, ini
Apa sih Bu AKDR itu? Ini masuk di konseling khusus. Tadi kalau konseling umum menjelaskan semua jenis kontrasepsi, kalau konseling khusus sudah mengarah atau lebih spesifik ke kontrasepsi yang dipilih oleh ibu. Tadi kan sudah misalkan KB AKDR itu dimasukkan alat ke dalam uterus ibu yang berfungsi atau efektif sampai 10 tahun, gitu kan? Tidak melindungi IMS, ibu akan sedikit merasakan nyeri, ibu tidak perlu kontrol, seperti itu, tidak berpengaruh pada peningkatan berat badan, itu AKDR. Kemudian kalau suntik 3 bulan, suntik ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, itu hormon yang dimasukkan, sehingga berpengaruh pada metabolisme tubuh, mudah mengikat air dan mudah mengikat garam, sehingga itu mungkin menyebabkan adanya sedikit peningkatan berat badan. Jadi kita jelaskan secara bukan detail kalau umum itu, secara luas, tapi lebih mengarah ke bagian-bagiannya tadi. Setelah pasiennya memilih salah satu, suntik atau AKDR, maka kita jelaskan lebih spesifik. Itu masuk di konseling khusus. Ya. Apa sih AKDR itu? AKDR itu adalah alat kecil yang dipasang dalam rahim, seperti yang ibu lihat di gambar ini adalah AKDR. Ada lengannya, ada tangkainya, ada kepalanya, ada benangnya. Nanti dimasukkan di dalam rahim atau kandungan ibu. Tidak akan sakit, tidak perlu periksa, bertahan sampai 10 tahun. Itu kita jelaskan semuanya di situ. AKDR sangat efektif dan aman. Ya, efektif. Jadi dibaca aja di sini. Ya kan? Jadi kita punya RPA-nya untuk menjelaskan tentang AKDR. Sudah. Setelah pasiennya akhirnya setuju dengan AKDR, gitu kan? Maka kita siapkan lembar inform konsen. Ya. Lembar inform konsen kan pasti ada identitas. Maka yang pertama adalah kita lakukan anamnese, ada identitas ibu, ada identitas pasien. Kemudian kalau sudah setuju, maka pasien menandatangani inform konsen. Ya, sudah. Setelah menandatangani inform konsen, kita lanjutkan penapisan pasien. Identitas tadi sudah. Kemudian sekarang kita tanya riwayat kehamilannya terdahulu, riwayat persalinannya yang dahulu, riwayat kesehatan sekarang. Karena ada beberapa penyakit yang diderita ibu yang tidak boleh atau menjadi kontraindikasi dia menggunakan KB AKDR, misalkan CA cervix, infeksi menular seksual, anemia, itu tidak boleh menggunakan AKDR. Ya. Setelah kita tanya seperti itu, anamnesa tadi, kita lanjutkan penapisan. Penapisannya ada di checklist ini. Coba dilihat riwayat kesehatan reproduksi tadi. KPHT yang pertama, enggak Mbak? Iya. Ayo, coba baca definisi ketemu apa itu? Tanggal terakhir, lama pantas sampai persen yang terakhir, ya sampai ektotik, nyeri istes yang hebat, anemia yang berat, 1 bulan 9 jam, berat persen atau yang metotrit kurang dari 30, lihat dari sistem genetik ISG, penyakit menular seksual PMS atau infeksi pambul, berganti-ganti pasangan, sama kanker seksual. Yang pertama adalah ya berarti ya 8. Yang pertama adalah HPHT. Kita perlu tanyakan HPHT. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pada saat kita pasang AKDR sekarang ibu tidak sedang hamil. Ya kan, HPHT-nya pastikan hari kelima menstruasi atau setelah 2 minggu ibu postpartum atau setelah postkuretase, ya, atau setelah ganti cara KB. Misalkan sekarang waktunya balik suntik, maka sekarang boleh kita pasang IUD. Karena suntik KB 3 bulan itu mengalami aminore, jadi tidak perlu ditunggu lama. Tidak perlu ditunggu menstruasi berikutnya, kan gitu biasanya tunggu men dulu Bu. Tidak bisa seperti itu kalau ibu awalnya menggunakan kontrasepsi pil. Loh, kok pil? KB suntik 3 bulan yang mengalami aminore atau AKBD. Ya, jelas itu. Kemudian kalau ganti cara tadi, sekarang main balik, ya langsung dipasang AKDR.
Tapi kalau misalkan Maya balik suntik itu masih minggu depan, sekarang dia datang ingin segera menggunakan AKDR, ya boleh, kita langsung bisa pasang karena pasti ibu tidak hamil karena masih dalam perlindungan kontrasepsi suntik 3 bulan ya. Itu untuk HPHD, jadi pastikan ibu tidak hamil di hari-hari tersebut. Yang kedua adalah paritas ya, Dev. Paritas itu ibu sudah memiliki anak berapa, sudah pernah melahirkan berapa kali. Ibu grade multi tidak bisa atau beresiko kalau menggunakan KB AKDR karena beresiko terjadinya ekspulsi. Jadi ini yang membuka porsio nek bolak-balik lahir pervaginam kan melewati sini. Dia kalau sudah 4 kali 5 kali dia tetap membuka. Jadi ini memudahkan IUD itu mengalami ekspulsi. Ekspulsi itu keluar dari rongga uterus ya. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Riwayat anemia. Kehamilan ektopik. Kenapa kok riwayat kehamilan? Ibu dengan riwayat kehamilan ektopik itu tidak boleh menggunakan AKDR. Karena AKDR itu dimasukkan di sini, di uterus ibu. Ya, ini kan benda asing. Kalau dia ada riwayat AKDR, berarti kan AKDR, kehamilan ektopik. Berarti janin itu kan harusnya nempel di fundus ini. Iya. Kenapa dia tidak mau? Pasti ada sesuatu, entah itu ada infeksi, entah itu bentuknya yang abnormal sehingga dia harusnya nempel di sini, dia tidak nempel. Dia nempel di tuba Fallopi sehingga menjadi kehamilan ektopik. Kenapa? Karena tidak nyaman di sini. Sehingga itu yang menjadi alasan kenapa tidak bisa dipasang AKDR, riwayat kehamilan ektopik. Kemudian berikutnya nyeri yang hebat saat haid. IUD atau AKDR itu benda asing di dalam uterus, sama seperti kita kelilipan. Ada benda asing kan kudu, tapi ini kedip-kedip terus, kudu dipucek gitu kan ya. Uterus juga gitu. Selama ada benda asing dia akan berusaha untuk mengeluarkan dengan cara berkontraksi, sehingga pasti akan menimbulkan nyeri haid yang hebat. Sehingga kalau ada riwayat nyeri haid atau aminore lebih baik tidak menggunakan AKDR ya. Berikutnya anemia yang berat. Salah satu efek samping dari penggunaan AKDR itu tadi karena ada kontraksi maka lengannya ini akan bersentuhan dengan lapisan endometrium yang mengalami penebalan sehingga darahnya yang keluar lebih banyak. Iya, sehingga kalau nggak AKDR kumene yang biasanya 5 hari jadi 7 hari, yang sehari ganti softek 3 kali itu bisa ganti sampai 5-6 kali karena memang darahnya lebih banyak. Kenapa? Karena kan uterusnya berkontraksi pasti nyerinya hebat. Nah, berkontraksi pertinggi bersenggolan terus sampai lapisan endometrium sehingga terjadi peluruhan. Ya. Berikutnya riwayat infeksi sistem genitalia. Riwayat infeksi sistem genitalia ISK. Kalau di sini itu ada benda asing, dia berusaha mengeluarkan, pasti di sini ada sel darah putih. Tentaranya yang ikut menjaga agar aman kan gitu kasarannya, karena ini benda asing. Sehingga dengan tingginya leukor atau keputihan tadi, kalau dia menderita infeksi saluran kemih, bakterinya itu mudah sekali masuk ke dalam porsio atau uterus karena ada tadi leukor keputihan tadi yang merupakan media yang sangat baik untuk tumbuh kembang dari bakteri. Sehingga lebih baik tidak menggunakan AKDR bagi yang menderita infeksi menular seksual. Ya. Berikutnya berganti-ganti pasang. ISK tadi infeksi saluran kemih ya tadi. Infeksi menular seksual atau berganti-ganti pasangan. AKDR itu tidak melindungi, jadi kan bersentuhan langsung, misalkan penis dengan porsio di dalam ini kan langsung bersentuhan langsung, jadi dia tidak melindungi. Yang melindungi infeksi menular seksual itu hanya satu, kondom, karena tidak bersentuhan secara langsung. Dia menggunakan pelapis karet tadi pakai kondomnya, ya. Berikutnya kanker serviks. Kanker serviks itu di sini. Kanker serviks pada stadium 3 atau stadium 2 aja, kalau ini disentuh pasti berdarah mupul. Jadi kalau ada CA
jaringannya itu mengkerut, gampang protol, gampang berdarah. Nah, sedangkan nanti ada benang IUD yang ada di sini. Kalau sampai benang IUD itu nempel di sini pasti akan timbul perdarahan. Sehingga tidak boleh pasien dengan CA cervix menggunakan KDR. ya. Sudah ya. Itu penjelasan dari 8 penapisan. Kalau sudah 8 tadi pertanyaan jawabannya adalah tidak semuanya, berarti pasien itu layak atau boleh dipasang KDR. Maka kita akan siapkan alat-alatnya. Ibu diminta untuk ke kamar mandi, mengosongkan kandung kemih dan mengeringkan. Kita siapkan alat-alatnya. Di sini ada korentang, ya. Kemudian ini cucing steril, ini betadine, kapas DTT, kasa depers. Kemudian ini alat yang harus kita siapkan di sini adalah 2 spekulum ya. Letaknya kita betulkan ya. Nah, seperti ini. 2 spekulum. Kemudian ini cucing steril, nanti kita tuangi betadine di sini. Kemudian alat yang akan kita alat yang akan kita gunakan itu yang pertama yang dekat dengan kita. Ini yang kita gunakan pertama, spekulum. Setelah itu ada tampon tang atau ring tang. Ini tampon tang. Kalau ring tang itu atasnya ada belenduknya gitu ya. Tampon tang. Ya. Setelah itu di sini ada tenakulum penjepit korsio, ya. Di sini adalah sonde uterus. Ini gunting panjang. Semuanya natanya mengkurap. Ya. Sonde uterus. Ini ya, natanya mengkurap ya, gunting panjang. Kita tata seperti ini berurutan, ya. Kemudian kita siapkan kasa depers, taruh sini. Kita siapkan secukupnya, 5 atau 6. Kemudian betadine kita tuangkan di sini, ya. Anggap aja ada betadine di sini, kita tuangkan. Kemudian ini IUD dalam kemasannya masih dalam kemasan steril, anggap masih dalam kemasan steril tertutup, ya. Sudah. Kemudian handspoon 2 pasang. Handspoon ini kayak gini. Ini juga ada. 2 pasang. Ini nggak oleh kok ini harusnya. Ini harusnya semua di apa ini? Steril. Ya, kain putihnya harus steril, ya. Handspoonnya 2 pasang, ya. Kita akan melakukan pemasangan IUD. Sebelumnya pasien kita minta tadi sudah di kamar mandi, sekarang kita turun naik ke meja pemeriksaan. Silakan naik ke meja ginekologi. Kita pasang lemeknya. Kita cuci tangan, ya. Kita keringkan. Kalau sudah, Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan untuk memastikan Ibu bisa dipasang IUD atau tidak. Silakan naik, Ibu. Kita tutup bagian perutnya gitu ya, pakai selimut.
Permisi Ibu, yang pertama adalah kita lakukan palpasi suprapubik. Berarti palpasi yang dilakukan di atas perut. Saya nggak perlu kok misalnya itu di mana? Oh ini bawa nulis. Ini kan anak bantu kalian masuk palpasi daerah perut atau periksa dan nyeri benjolan itu loh. Sampai di sini kan ini kan pastikan sudah mengosongkan kandung kemih, cuci tangan ini kan. Ya, ya ini nomor kredit ditulas. Ya, Kak tambahkan aja tulisan di situnya, jadi kok usah nulis wow. Palpasi bagian perut, bagian atas atau bagian bawah maksud saya disebut dengan suprapubik karena di atas simplicis pubis. Ibu permisi ya. Nah, tambahan ada urus suprapubik kan nggak boleh makan ngomong. Oh sudah ada. Kita tekan tangan seperti ini, kemudian kita jalankan atau ke kanan, Ibu, nyeri Ibu, ya, nanti ke kiri. Kenapa kok seperti ini? Karena ada jaringan yang dia bisa berjalan, ya, berpindah tempat. Maka dengan fiksasi seperti ini harapannya semua bisa kita raba. Kalau tidak ada nyeri, maka kita lakukan pemeriksaan berikutnya. Kalau sudah kita lampu kita arahkan lampu sorot, kita arahkan ke genitalia, kita nyalakan. Kemudian kita gunakan handscoon, ya. Kita gunakan handscoon steril. Saya kira Anda sudah bisa cara memasangnya, ya. Kalau sudah kita gunakan handscoon, kita inspeksi genitalia eksternal bagian luar bersih, tidak ada keputihan atau flor albus, tidak ada kondiloma acuminata atau kondiloma malata. Sudah? Kalau sudah kita inspeksi, selanjutnya kita lakukan palpasi kelenjar Bartolini dan skin. Bartolini dan skin. Pakai 2 jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Kemudian kita lakukan di sini, di atas seperti ini. Ya. Itu masuk, Bu? Iya, di sini, di depannya sini. Oh, klitoris. Mayor, ya. Ya. Di daerah klitoris ini, ya, kita tekan, kita raba ada benjolan atau tidak. Ini pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri. Jari telunjuk dan ibu jari di sini. Tidak teraba benjolan, tidak ada nyeri, tekan. Ya, ini kelenjar skin. Kemudian kita turun ke bawah ke labia mayora, antara labia mayora dan labia minora di sini, di antara jam 7 dan jam 8, ya. Oke, kok salah? Jam 5 sampai jam 7, ini kan jam 5, ini jam 7. Ya. Kita raba, tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini, ya. Bisa juga dari atas ke bawah, jadi terserah, intinya pakai tangan kiri. Nah, seperti ini, tidak teraba benjolan, pembengkakan kelenjar Bartolini. Kalau atas tadi kelenjar apa ini? Skin. Di bawah kelenjar Bartolini. Kalau sudah kita ambil spekulum, ya. Perhatikan masang spekulumnya seperti ini, ibu jari, ya. Di sini ibu jarinya. Kemudian jari telunjuk di atas seperti ini, ya. Jadi ini, nah, iya kan? Yeah. Kemudian kalau kita bisa sambil duduk, karena kan posisinya ditutup nih, jadi dewe itu nek duduk jengking gitu ya biasanya. Kalau misalkan sangat kering, boleh di vulva hygiene terlebih dahulu. Tapi kalau masih lembab, habis dari kamar mandi tadi, kita langsung memasukkan spekulum juga tidak apa-apa. Ya, tak ganjuli di sini biar kelihatan. Jangan lupa ini adalah udah ya. Kita ambil spekulum. Ibu permisi ya, Ibu, saya akan masukkan alat ke dalam jalan lahir, tidak sakit Ibu. Ya, ini ditekan gini
sebentar ditekan untuk baru ini dimasukkan sedikit, baru ini dilepas. Permisi ya Bu, masuknya miring ya, kemudian diputar, baru dibuka sampai betul-betul terlihat porsium. Tolong diperhatikan ini sampai ketok porsiumnya. Kelihatan? Iya. Jadi harus sampai kelihatan porsium. Ya, kalau belum kelihatan jangan dibuka dulu, harus diputar lagi. Nah, ini. Kalau orang gemuk, dia sulit biasanya masuk dulu dibolehi sampai porsinya benar-benar nampak. Kata Mbak, Kelihatan. porsinya. Kelihatan. Nah, tanpa dikunci, ini nggak usah dikunci, dibiarkan terbuka saja, gitu kan ya. Kita lihat di sini porsio tidak ada lesi, tidak ada erosi, tidak ada keputihan atau keluar albus. Sing ditelok itu loh porsionya. Ya. Erosi, lesi, keputihan atau keluar albus. Ya. Kalau sudah kita buka lagi karena tanpa dikunci, dan kemudian kita putar ke samping baru kita keluarkan. Kalau memang kita hanya menyediakan satu spekulum, berarti bisa dipakai lagi nanti. Tapi kalau dua, kita bisa langsung masukkan di bengkok. Ya, sudah. Kalau sudah pemeriksaan spekulum, kita lakukan pemeriksaan VT. VT jari tengah masuk di komisura posterior, ya, komisura posterior. Kemudian diikuti jari telunjuk. Kita masukkan otot V seperti VT biasa, seperti anda VT persalinan. Tangan kanan di atas simfisis atau suprapubic. Saya keluarkan ya. Nah, ini berubah di dalam gini kan sih, ya kan di sini. Nah, kita harus nyentuh ini bibir porsionya. Kemudian kita goyangkan. Satu, kita cari nyeri goyang porsio. Ada atau tidak nyeri goyang porsio? Normalnya tidak ada atau tidak teraba nyeri. Jadi pemeriksaan manual maksudnya? Pemeriksaan ya, pemeriksaan CT. Yang tadi kan pemeriksaan SP dulu ya, tadi ya kan, keluarkan SP dulu, lakukan pemeriksaan di manual atau VT, vaginal pulse. Sudah, yang pertama seperti ini, nyeri goyang porsio, digoyangkan seperti ini. Ya, harus dipegang seperti ini dengan ujung tangan kita. Kalau digoyangkan itu tidak terasa nyeri, pasien tidak kesakitan, berarti tidak teraba nyeri goyang porsio. Ya. Kemudian yang kedua, konsistensi porsio, coba dulu diraba. Ini normalnya teraba kenyal. Kalau teraba lunak, kemungkinan ada tanda kehamilan. Jadi harus teraba kenyal. Nah. Udah. Kalau sudah, kita pindah tangan kita yang tadinya di tengah, pindah ke kiri ibu di sini. Tangan ini melok nang kiri, ditekan dari atas. Tidak teraba nyeri pada adnexa kiri. Adnexa itu antara tuba falopi dengan porsio. Ada? Ada semuanya di situ, saya tak baca norek. Tinggal kamu nambahin kata-kata mungkin ya yang tidak sesuai. Adnexa antara tuba falopi dengan uterus ini disebut adnexa. Ya Allah. Udah ya, tangan ini melok ke kanan, melok ke kiri. Setelah itu kita pindah di sini. Ini juga pindah di sini. Ini adnexa kanan. Jadi ngikutin ininya dia. Kan ada dulu kanan dan kiri. Ya kan itu bakal punya kan dulu. Kanan sampai kiri. Tadi kinok ini, ini ya ini. Tangan nenek ini melok nenek minggir. Nah itu di sini tangannya juga ikut minggir. Yang tadinya ada di tengah. Sudah. Itu namanya nyeri pada adnexa kiri atau kanan. Kalau sudah, selanjutnya kita mencari posisi uterus. Posisi uterus sudah ada antofleksi. Antofleksi itu ngekluk ke depan ini. Jadi antofleksi. Ya. Kalau ke belakang di sini retro
fleksi. Jadi uterus setiap orang itu berbeda. Posisinya ada ante, ada retro. Ya. Sudah, kalau sudah kita letakkan kedua jari kita di fornix anterior. Letakkan kedua jari di fornix anterior. Kemudian tekan di suprapubik atau tepi atas simfisis. Ini posisi apa ini? Dikeluk ke depan. Antefleksi. Anterior. Antefleksi karena dikeluknya ke depan. Sudah. Dan ini posisinya gini. Tangan atas di tepi atas simfisis. Kan gini, di fornix anterior itu gini. Posisinya kan dua jarinya. Baru ditekan. Kalau kita raba ada bantalan atau seganjat, berarti posisi uterus antefleksi. Tetapi kalau letaknya retrofleksi kayak gini, mungkin ya. Kita letakkan di sini. Tangan kita di tepi atas simfisis suprapubik. Nah, raba ada bantalan enggak? Enggak. Berarti posisinya retro karena ini numplak ke belakangnya loh. Ya, ini posisi retro. Kalau ini posisi ante, sehingga tangan kita pada saat seperti ini ya. Itu posisi terus. Jadi letakkan di fornix anterior, kemudian letakkan tangan di suprapubik, tekan. Kalau teraba ada bantalan berarti posisinya antefleksi. Kalau tidak teraba bantalan posisinya retrofleksi. Sudah jelas? Kalau sudah baru kita keluarkan. Nah. Kemudian kita cuci tangan, letakkan dalam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Oh bener. Bimanual CT ya. Inspekulo sudah, pemeriksaan spekulo, pemeriksaan bimanual atau PT sudah. Kemudian saya lepas handscoon, masukkan di dalam larutan klorin. Sekarang kita akan memasukkan lengan IUD. Tolong diperhatikan, ini adalah IUD masih dalam kemasannya. Ya. Di sini ada tabung inserter. Ini tabung inserter. Bentuknya tabung kayak sedotan. Kemudian ini ada pendorong. Ya. Kemudian ini ada lengan IUD-nya seperti T. Di dalamnya ada tubuhnya, ada kepalanya, terus ada benangnya warna biru. Ini leher biru. Ini namanya leher biru. Ini nanti yang akan bersentuhan langsung dengan porsio. Ya. Kemudian kita buka seperti ditekan, kemudian ini ditarik krek kayak gini. Ya. Kalau sudah diambil, dibuka seperti ini, seperti membuka pisang. Kemudian kita ambil ini. Ini apa namanya? Pendorong. Kita masukkan ke dalam tabung inserter. Nah, batasnya kelihatan di sini Mbak, ada penahannya. Ini harus didorong masuk. Nah, jadi rotok seret karena dia harus masuk sampai ujung pendorong. Ujung pendorong menyentuh ini. Ujung pendorong ini menyentuh ujung IUD. Kata lah ini. Kelihatan. Iya. Ini loh. Ya. Kalau sampai ini, nah, kalau ini tidak benar. Kenapa? Tidak menyentuh. Iya, karena ada celah, ada space. Ya. Jadi yang benar ini harus menyentuh ujung IUD. Sudah. Kalau sudah kita masukkan, kita letakkan di meja datar. Ya. Kita tarik. Kita letakkan di meja datar. Agak ditarik ke belakang gitu ya. Jadi ini, mulai dari sini ke sini tuh boleh dipegang. Kan nggak pakai sarung tangan. Tetapi mulai leher biru sampai ke sini karena ini yang masuk dalam uterus tidak boleh dipegang. Oke. Cara memasakkan lengan IUD. Ini lengan IUD kan gini. Harus kita ingkupkan seperti ini agar bisa masuk ke dalam tabung inserter. Ini cara koperti. Jadi diingkup lengan ini. Tapi kalau nanti ada IUD Novate, lengan ini caranya ngingkup itu ditarik benangnya dari bawah. Ditarik besar, serut, jadi lengannya itu jadi
ini. Ya, bedanya seperti itu. Ya, kalau ini dilingkupkan seperti ini. Ya, sudah. Perhatikan posisinya. Ini datar. Ini juga datar. Ini juga datar. Jadi foto sejajar kabeh. Sudah, kita pegang tabung inserternya. Tangan kiri kita bentuk terowongan. Ya. Terowongan seperti ini. Kemudian kita dorong IUD sampai masuk terowongan. Iya, sampai masuk terowongan kita. Masuk di celah jari kita. Kalau sudah, ditarik lagi di tabung inserternya loh, ini ketok batangnya, Kelihatan. Kemudian baru diingkupkan ujungnya, baru dicungkit, masukkan ke dua lengan IUD sampai benar-benar masuk ke dua lengan IUD lo masuk. Ya. Jadi bukan tangan kita ombol terus dicupit lengannya, bukan. Tetapi dibentuk terowongannya, terus IUD-nya dimasukkan sampai tangannya mingkup, baru ditarik tabungnya, diselobok namanya. Paham? Paham. Akhirnya sudah masuk lengan IUD, harus sejajar, dan sejajar. Sudah, lengan IUD sudah masuk, tidak boleh lebih dari 5 menit. Kita gunakan handscoon yang Steril. Ya. Kemudian kita, Ibu permisi ya Ibu, saya pasang lagi Ibu alatnya. Masukkan spekulum yang kedua, miring dulu. Habis itu baru diputar sampai buka, sampai kelihatan porsionya. Setelah itu kunci. Nah, umur untuk ini gak apa-apa, dulu umur itu biar kelihatan. Porsinya harus kelihatan, porsinya. Kakak Luki porsinya. Kelihatan. Sudah, Mbak Iki kok tolong ini Mbak Devi. Iki lah minggu Pak. Iki takun cek belenduk. Kecil saja. Biasa ya. Nah, sampai ini tahu. Yang penting ini mika ini kok. Itu mika kayak pasang spekulum, kita bersihkan dulu pakai kasa atau tampon yang dikasih betadine, dicelup betadine, diusap. Nah, kita bersihkan, masukkan di bengkok. Oke. Nah, 2-3 kali. Tujuannya kenapa harus ada betadine? Biar nanti ada tandanya untuk sonde. Jadi muka ini makan mau lap ambek betadine tadi, dilap ambek betadine tadi ini. Betadine tadi kan ini dilap. Ya, berarti ada bekas betadine. Kalau sudah, kita pasang tenakulum. Ini namanya tenakulum atau penjepit porsio. Caranya jepit ini ditaruh porsio 1 cm jaraknya, tidak boleh kurang dari 1 cm. Setengah cm kayak gini tidak boleh. Karena ini jepit terus ditarik, apa kira-kira? Cuil. Iya kan? Pasti luka. Kalau lebih dari 1 cm terlalu jauh, ini banyak pembuluh darah dan pasti kram hebat temannya. Ya, jadi harus 1 cm yang lebih titik atau kurang titik. Jadi dihilo-hilo. Seperti ini, dijepit di sini nanti. Kemudian ini perhatikan, kuncinya hanya 1 take. Biar nggak dalam-dalam banget, ya. Udah. Ibu permisi ya Ibu. Kalau nggak usah ditekan dulu, tidak apa. Jepit porsio 1 cm dari bibir porsio dengan 1 take. Sudah. Di jam 11 atau di jam 1. 11 atau 1. Oke. Kelihatan Mbak? Kelihatan. Videonya nanti kan dilihat temenmu. Kalau sudah, masukkan sonde. Ini namanya sonde. Sonde itu pengukur. Megangnya seperti ini. Jadi misalkan ini nandok, ini nyekel ya.
tangannya ini dure plek, ya kan? Bukan digocolin ini, salah. Harus seperti ini. Jadi ini pada saat nanti nandok, loh, jalan tangan kita, ya kan? Misalkan kita masukkan, saya titik pas difundus, nah kan ini, ya kan? Nah, apa mau barang ini berarti iya, apa ini nunjem, bisa terjadi robekan. Dengan teknik no touch teknik kita masukkan sonde ke dalam uterus. Dilihat, tadi lampunya sudah dinyalakan ya tadi ya, sampai teraba ada tahanan. Ini metu terus tuh, karena saya nggak metu ya, sampai teraba ada tahanan. Kalau sudah, tarik keluar kembali. Berarti di sini ada bekas apa di sini? Betadin. Betadin. Bekas betadin itulah yang kita baca untuk mengetahui berapa kedalaman uterus. Misalkan di sini adalah 8 cm, karena di angka 8 ini kan ada angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kurang dari 5 cm tidak boleh dipasang IUD. Ya. Sudah. Sekarang kita mau melakukan pemasangan IUD. Kita keluarkan IUD atau tabung inserternya seperti ini. Ya. Kita posisikan datar, semuanya datar. Kita pegang jari telunjuk dan ibu jari. Ini juga kita pegang, tenakulumnya ditarik karena untuk meluruskan uterus. Tadinya yang anta atau retro, dia bisa lurus. Ayo Vi, nah, kita masukkan dengan teknik no touch teknik sampai dengan leher. Salah. Kurang tak ukur loh, rek. Ya kali ini enggak tangannya ngene kan. Nggih. Ini di. Nah, direpokno terowongan ini lho, rek. Nggih. Dimasukkan terowongan, sudah mingkup toh. Kalau sudah mingkup ditarik. Nah, jadi sak meneh. Ujungnya iki dikatupno, ujungnya enggak apa-apa. Baru dimasukkan dengan cara dijungkit. Nah, kan. Iki cara sih bener. Sing salah, banyak sekali yang salah. Iki digatukno. Iki didemek tangan. Iki sing salah. Teknik yang salah. Ini kanan dan kiri. Ini teknik yang salah. Baru ini diungkepno ngene. Nah, gak iso karena ada plastiknya yang kaku. Ya, tambah garai putus lengannya. Jadi yang betul adalah bentuk terowongan. Kemudian belah-belahan. Bentuk terowongan, dorong, ya kan? Bentuk terowongan, kemudian dorong sampai ujung baru dikaitkan, baru kita masukkan di dalam tabung. Kemudian kita posisikan datar, kita lakukan langkah tersebut. Sekarang kita kan sudah ukur tadi sondenya 8 cm. Sonde 8 cm kita letakkan, kita ukur. Di sini ada ukurannya 0 sampai dengan 9, ya kan? Kita letakkan leher biru di angka 8 di sini. Angka 8. Ini lehernya biru di angka 8. Iki tabungnya ini boleh ditarik, ya kan? Boleh didorong. Berarti mulai dari 0 sampai 8. Ini sudah pas 8 cm. Baru kita keluarkan, ya kan? Kita pegang seperti ini. Jari telunjuk ini. Ya, jari telunjuk dan ibu jari. Tenakulumnya kita tarik untuk meluruskan uterus. Kita masukkan dengan terlalu sedikit. No touch teknik, tanpa menyentuh. Kita masukkan sampai biru menyentuh porsio. Kalau sudah biru menyentuh porsio, kita pegang pendorongnya. Pendorongnya dipegang seperti ini dengan tangan kiri. Kemudian tabung inserternya dipegang pakai tangan kanan. Dengan teknik withdrawal kita lepaskan. Withdrawal. Kita tarik tabung inserter sampai, nah akhirnya sudah lepas. Lengan IUD-nya lepas ya.
Tuan. Nah itu, lengan IUD-nya kan sudah lepas. Lepas sendiri. Iya, karena kan ditarik tabung inserternya, jadi lengannya lepas. Tidak. Kalau sudah sampai batas pendorong ini, IUD-nya sudah lepas, kita keluarkan. Pendorongnya dimasukkan di dalam bengkok, ya. Tabung inserternya, kan awake dhewe gak iso nginceng iku. Panduannya cuma leher biru tadi. Dorong sampai menyentuh forsio lagi, sehingga posisinya tepat di uterus. Kalau sudah dimasukkan, kita tarik lagi sampai nampak benang 2-3 cm di depan forsio. Ini tolong diperhatikan. 2-3 cm benang di forsio. Kalau sudah baru kita gunting. Guntingnya gini, harus mengkurep. Ya, guntingnya mengkurep. Kita lihat. Ya, kalau kurang panjang kita keluarkan lagi pendorong tabungnya sampai benar-benar kelihatan benang, kemudian kita gunting. Kalau sudah kita gunting, baru kita keluarkan tabung inserternya. Ini ono benang sisanya DM sini jero ini. Benangnya kan panjang, cuma kan kita sisai 2 cm sampai 3 cm di depan forsio. Berarti sisanya kan ono jero ini. Tapi kan cuma gak tak gunting temenan. Sudah kita letakkan di bengkok. Kalau sudah kita lepas tenagulumnya, segera kita dab pakai kasa, ya. Kita tekan 5-10 detik, ya. Di dab bekas jepitan tenagulum tadi, harapannya tidak ada perdarahan, ya. Kita dab. Kalau sudah, kita minta pasien untuk beristirahat. Ibu bisa beristirahat dulu 10 menit untuk memastikan tidak terjadi kram. Karena kan mari dijepit tadi pakai tenagulum. Kemudian kita tutup, kita putar ke samping, baru kita keluarkan, masukkan di dalam larutan klorin. Taruh bengkok dulu, tidak apa-apa, nanti dimasukkan klorin secara bersamaan. Kita konseling pada ibu. Yang pertama adalah kontrol lagi setelah menstruasi yang pertama. Kedua, ibu bisa mengecek setiap setelah menstruasi itu benang IUD-nya di mana. Caranya duduk jongkok, kemudian tangan kiri yang terpanjang ini masukkan ke dalam introitus vagina, raba ada benang atau tidak. Kalau teraba benang berarti masih ada IUD-nya. Kalau tidak teraba benang sebaiknya kontrol. Ya, kalau sewaktu-waktu terasa dia yang mengganjal di dalam, kemudian ibu cek kok ternyata keras, mungkin IUD-nya mengalami ekspulsi, turunnya harusnya dia di fundus, kemudian dia turun akhirnya ada di depan forsio, itu harus juga dilepas. Ya, itu jadi kontrolnya kapan, meriksanya setelah menstruasi dengan cara jongkok atau duduk, satu kaki dinaikkan kursi, baru tangannya dimasukkan ke introitus vagina. Ibu sudah terlindungi dari kehamilan. Kalaupun nanti langsung dipakai untuk melakukan hubungan seksual boleh. Jadi tidak perlu ada masa tunggu. Selesai untuk pemasangan dulu. Tujuan pasien untuk melepas IUD yang pertama ingin ganti cara atau ingin segera hamil. Kalau pasien ingin ganti cara, berarti sekarang IUD-nya kita lepas, kita pasang KB yang baru, yang lainnya. Kalau pasiennya ingin hamil, ya sudah kita lepas, kemungkinan pasiennya bisa langsung hamil karena tidak berpengaruh pada menstruasi. Sekarang kita siapkan untuk pelepasan. Tadi kita anamnese, kita konseling, seperti itu, baru kita minta ibu sudah yakin untuk melepasnya, kita minta ibu untuk ke kamar mandi, mengosongkan kandung, kemudian kita siapkan alat-alatnya. Itu nggak melebu larutan klorin. Sudah kita masukkan ke dalam larutan klorin semuanya. Sekarang kita akan siapkan untuk pelepasan. Yang perlu kita siapkan adalah handscoon, kemudian spekulum, kemudian ada tampon tang atau
aligator. Ada nggak aligatornya di situ? Oh, yes. Ini adalah aligator. Sudah, ini alat yang kita perlukan. Rasa. Sudah kita konseling, pasti sudah memutuskan untuk ingin hamil lagi, berarti bisa langsung kita lepas. Kita minta pasien untuk ke kamar mandi, kita cuci tangan, kita gunakan handscoon steril. Sebelumnya tidak untuk ini dipalpasi ya, kalau dicek sampai dipalpasi ya, dipalpasi enggak? Palpasi suprapubik nggak ada ya? Nggak ada. Langsung pada CT atau pemeriksaan di manual. Kita pasang handscoon steril. Kemudian kita kita vulva hygiene. Kita pasang bombol. Kita lakukan full hygiene, kita ambil 3 kapas dan kapas DDT, kita buka labia mayora terjauh. Kenapa 3? Karena kemungkinan masih bersih karena pasiennya baru dari kamar mandi. Labia mayora terjauh atau terdekat labia sampai anus. Bagian tengah sampai anus. Selanjutnya kita VT. Ibu permisi, Ibu saya lakukan VT. Masukkan jari tengah, ikuti jari telunjuk. Di sini sama kita raba, tidak ada nyeri goyang porsio. Kemudian konsistensinya kenyal, kemudian kita lihat posisinya retro atau anter. Selanjutnya kita raba benang. Kalau di sini teraba benang berarti ada IUD-nya. Tapi kalau tidak teraba benang, kemungkinan terjadi ekspulsi atau IUD-nya bergeser ke tempat ke pinggir sana atau ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri dari uterus. Setelah itu kita keluarkan. Nah, setelah di BT benangnya ada berarti harus dilepas. Kita pasang spekulum, Ibu permisi Ibu. Nah, miring, baru kalau sudah dibuka, jangan dikunci dulu. Kita putar gini sampai benangnya itu ada di tengah. Kan benangnya iso untuk dua spekulum gini kan. Jadi kita putar benangnya, spekulumnya sampai kelihatan benangnya seperti ini. Terus kata sampai itu Sudah, Bu. kemudian kita kunci, ya. Jadi apa Bu? Benang kalau kelihatan di tengah gini. Iya, sampai di tengah coba telan. Ya, sampai benar-benar kelihatan benangnya. Berarti kalau belum masih di Iya, kalau belum diputar lagi, soalnya bisa juga. Kan gini kan? Benangnya kan bisa ndur kan nih. Jadi kayak ketok bisa juga di bawah. Sehingga kalau benangnya di sini dikatupnya dikit, terus diputer gini kan, terus dibuka. Dia bisa tengah baru diputar lagi serat. Nah, ya, paham? Paham. Oke, setelah itu kita ambil tampon tang atau rem tang, kita bersihkan pakai betadine. Bersihkan dulu. Biasanya kalau sudah lama itu ada keputihan yang melengkap, lengket, ada lendir di sekitar benang IUD. Sudah. Kalau sudah, baru kita jepit benang, tarik dengan mantap. Nah, langsung. Nah, tunjukkan kepada Ibu, ini ya IUD-nya sudah saya lepas. Masukkan ke dalam larutan klorin. Oke. Sekarang ini. Kalau IUD benangnya tadi kan ini ya. Ini kan gini. Ya, anggap aja ini porsio. Maka ini kita jepit, gini kan. Kemudian kita tarik. Ya. Kalau misalkan benangnya mau tarik terus copot, putus karena sudah 10 tahun kan hasilnya seperti ini. Dia ingip-ingip di sini. Kita pakai aligator. Ini kan mulutnya. Ini dimasukkan di mulut porsio. Baru ini dibuka. Dicari sampai benar-benar Anda merasakan bahwa Anda sudah menjepit IUD yang tidak ada benangnya. Baru ini ditarik.
Nah, jadi kalau benangnya putus di dalam seperti ini, maka kita ngambilnya pakai air kelapa. Ditutup dulu, dimasukkan, diraba, pastikan sampai ada yang mengganjal, gitu kan. Baru ditarik dengan mantap. Tunjukkan pada pasien bahwa ini adalah IUD yang sudah dilepas. Masukkan dalam larutan klorin. Kita bersihkan lagi pakai kasa sampai bersih. Pasien minta untuk istirahat 5 menit. Kalau tidak ada kram boleh duduk. Kita buka spikulu, ya, kita tutup, kita putar, baru kita keluarkan. Selesai untuk pelepasan IUD, kita konseling bahwa ibu bisa langsung hamil. Kalau ganti cara bisa langsung saya suntik, kesuburan bisa langsung kembali. Oh, jadi waktu pelepasan itu langsung kayak mau ganti suntik, Bu? Ya, itu langsung lepas langsung suntik. Sudah, ada yang ditanyakan? Bagaimana AKBK, cara kerjanya di mana? Dia itu menghambat mengental hubungan berkartik sehingga sel telur tidak bertemu dengan sel sperma, kemudian menghambat atau mencegah terjadinya ovulasi sehingga dia tidak mengalami menstruasi untuk KB, AK, BK atau implan. Kemudian setelah pasien setuju, kita tanda tangan inform consent sehingga pasiennya sudah menyetujui akan dipasang AKBK. AKBK dipasang di lengan kiri, ya, di lengan kiri sebelah dalam. Ibu permisi ya, sebelum ini kok tak copot. Di gambar polanya dulu. Fossa pubiti, jadi di sini ini dari sini sampai ke sini kan ukurnya itu dari sini, dari bawah angka 0, ini salah ya, mestinya angka 0 ini bukan angka 2 ya, angka 0 sampai dengan 8. Nah, kalau sudah maaf ini loh, ngukurnya itu kok jero gini ya, ini bilangan mungkin tekan itu. Nah tak nanti ini bisa dibuka sih. Nah ini nanti filmmu ugel-ugelan. Ugel-ugelan ini fossa pubiti ini, jadi masalah begini kan nanti posisinya ini di sini ya, angka 0-nya ditaruh di sini ya, habis itu sampai 8 ya. Kalau sudah 8 ini diputar di sini kan, angka 8 ini kan dikasih titik. Habis ini angka 0-nya ditaruh sini ya. Habis itu karena 2 implan yang kita pasang, kita titik di sini 1, 2. Jadi ada berapa titik? 1, 2, 3. Ini nanti untuk masuknya anestesi. Kemudian ini nanti tempat untuk memasukkan implannya 1, ini 2 sampai di batas titik ini. Jelas? Diukur dulu 8 cm dari fossa pubiti di sini, di lengan kiri bagian dalam. 8 cm di titik angka 8 cm ini jadi panduan. Nah, plek seperti ini. Kemudian ambil yang pola 2 pola, karena 2 IUD ya, 2 implan yang akan kita masukkan. Ya, sudah. Nih, ini kayak mana? Ini. Berarti kan ini. Berarti kan diukur kok ini kan Teh. Diukur gini, kita ukurkan 8 ini di titik gini kan? Di titik. Habis itu ini kan kayak sini. Ya. Ini ya, kan ya dalam kan ya. Ya kan ya. 1 0 ke 8, kemudian ini di sini ditaruh di sini, baru di titik 1, 2. Berarti ada berapa titik? 3. 1, 2, 3.
ya kan? Ini untuk memasukkan Anestesi. Oke, sudah dipola. Nah, kita siapkan alatnya. IUD ini. Loh, kok kali sini? Ini Bu. Ini mesnya. Ini mes itu guntingnya. Ya. Kok IUD implannya? Itu putus ya implan ini kan ini ada tak? Ini tahu nggak ya? Kemudian ada pinset chirurgi. Mungkin nggak bisa ini. Kenapa? Ini pakai 2 pin, bukan yang ini alatnya. Ada enggak ya? Jadi dikasih pola. Tadi polanya 1, 2, 3. Iya, Mam. 1, 2, 3. Ini ya? Iya. Dah. Sekarang alat-alatnya. Nah. Oh. Pendarahannya di ini enggak ada pendarahan. Iya. Ini kan steril semuanya. Iya. Kita masukkan di kemasan steril seperti ini. Nah, udah. Ini duduknya steril. Kalau sudah, kita pasang handscoon. Ini handscoonnya 2 kan ya. Handscoon 2. Kita cuci tangan, kita pasang handscoon setelah kita beli pola. Pasang ini. Kemudian kapas nih, kapas. Ya, sebelum itu kita isi dulu lidokain. Lidokain mana? Ini. Nah, sudah dipecahkan. Ini kita lihat lidokain 2%. Yang dipakai kan harusnya 1%. Berarti kalau ini 2%, dia 2 mili, ya kan? Di dadanya 1% ngoplosnya berapa? Dicampur berapa? 1:2. Kalau 1%, 1:1. Tapi kalau 2%, 1:2. Berarti nek iki 2 cc, berarti aquabidesnya 4 cc. Kita ambil aja 1 cc, pakai sepet yang 3 cc karena lidokainnya 2 cc kan 1:2 karena 2%. Sedangkan yang kita minta adalah lidokain 1%. Kita masukkan ya. Kita ambil 1 cc aja. 1 cc berarti ditambahi 2 cc lidokain. Aquabides 1:2. Aquabidesnya dicukup dhisik 2 cc. Baru diambil lidokain 1 cc, hasilnya 3 cc pas. 3 cc. Kemudian kalau sudah, kita akan melakukan desinfeksi pakai kapas betadin, boleh pakai handscoon, boleh pakai. Nah, ini dikasih betadin ini diputar srek kayak gini. Jadi semuanya ini loh, kita tangga tadi dibersihkan ya. Oke, masuk dalam bengkok. Nah, kalau sudah, kita pasang duk. Kok ada duknya? Nah, kita pasang duk. Terus ini duknya ada duk kertas yang bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga seperti ini loh.
Ya, kayak preps itu loh, bentuk yang melengkung segitiga itu. Sudah kita cek apa anestasinya ibu, sakit nggak bu? Kalau sakit nggak ibu? Enggak, sudah teraba tebal. Kemudian kita insisi. Nah, kita insisi dengan manset seperti ini. Ini insisinya seperti ini, datar. Oke, sampai 0,3. 0,3 sampai 0,5 seputis ya di bawah kulit ini ya, tidur loh ya insisinya tidur sambil tangan kita. Nah wes, oke, berarti ditekan di depth biar tidak terjadi perdarahan. Sekarang kita mau masukkan lagi. Caranya ini kan letu ya, ini perhatikan, ini kan IUD-nya keluar, implannya. Mungkin tidak ini salah gitu, kok salah ya Pak? Kelet soalnya kan. Nah, dorong-dorong sini sampai masuk semuanya ya. Kalau sudah, baru kita masukkan seperti ini ya. Tadi di tempat insisi datar ini sampai ini. Nah, sambil dijungkit, ini harus di bawah kulit seperti ini, dimasukkan, dijungkit, dimasukkan, dijungkit, dimasukkan, dijungkit, masukkan, jungkit, masukkan, jungkit. Nah, sampai batas coklat-coklat ini, kan ada batas garisnya, ya kan? Ini loh, masuk ke arah pola 1, ya. Kalau sudah, ini dipakai jari ini, kemudian ini ada pendorongnya, masukkan pendorong, ya, pendorong ditahan, ini pendorongnya ditahan, sing tangan kanan menahan, tangan kiri narik. Nah, gini ditarik terus sampai mengunci. Kalau sudah, ini diputar. Nah, sudah, ya kan? Sudah kunci ini, karena kita sampai putus. Kalau sudah, ini kita akan lagi loh keluar ini implannya. Kita akan arahkan ke pola kedua. Tarik sampai, nah ini sampai di sini, sampai batas ini keluar tandai. Kemudian arahkan ke pola yang kedua. Ditarik, dijungkit, ditarik, dijungkit. Nah, sambil ini digojali rek iki implannya cekak kegeser ke arah pola kedua. Nah, kan tanda duanya masuk. Sama, ini ditahan ininya. Kemudian tangan kiri menarik. Terus sampai iki bener-bener muni klik. Nah, ya kan? Berarti sudah lepas. Sudah lepas. Kau harus muni klik ya? Iya. Habis itu dikeluarkan. Oke, terus lepas. Yang kecil itu tadi apanya? Ini alat, jadi ini memang alat ini sekali pakai Jadi ini mau, karena gak bisa dicopot mana? Karena dia
nggak harus bisa pakai. keluar tadi. Nggak bisa, berarti sudah kekunci. Jadi ini kan ini kan ditahan, ini ditarik sampai nggak ada uniklek gini loh. Berarti itu tadi pas didorong itu Nggak didorong, nggak didorong, kleru nggak didorong. Tadi kan nggak ada dorong. Enggak. Iki penahannya diam. Ini tabungnya yang ditarik ke pasang Yudi kan gitu. Pendorongnya diam, tabung inselernya yang ditarik sampai ketemu klik. sampai keluar bunyinya tadi. Sampai keluar bunyinya berarti ayudinya sudah lepas. Ya. Tadi yang pertama kan sudah mas seperti ini, diam terus ditarik sampai batas lengannya tadi, kemudian dikunci klik ini loh sampai ininya putus. Ya. Iya. Ini nggak bisa dicetak itu, memang sekali pakai. Yang pertama ngunci tadinya ini diputar. Iya diputar. Yang tadinya pertama harus Diputar. dikunci biar dia tidak lepas sampai ininya lepas sayapnya, ya kan? Kalau sudah tarik, masukkan ke pola kedua. Ini ditahan, ini ditarik, set sampai bunyi klik, kayak digaduk lagi, ditutup no klik gini loh. Ya, ini sudah nggak bisa dilepas. Nah, berarti sudah terpasang dua Ayudi. dua Implan. ya. Kalau sudah ini ditekan, ini untuk kapasnya untuk tekan, ditekan gini, kemudian di plester, kayaknya plasternya gak enak. Kemudian di apa itu? Di beban tekan, diperban, sehingga dia tidak keluar. Hari kelima lukanya akan kering, jadi kontrol hari kelima akan kering sendiri. Pasien tidak boleh ngangkat berat, tidak boleh terkena air bagian ini. Ini dikasih penahan seperti ini, kemudian di plester biar ininya loh enggak buka lukanya. Ya, dikasih ini terus di plester itu kayak ini kan? Ini kayak satu. Berarti ki plasternya tekok kene ketahuan nih, terus ditarik ini. Berarti nutup berlawanan arah dengan insisinya tadi. Ya, Nggih. sudah. Kemudian ini ditekan kapas depes. Terus ini di Perban. perban. Sudah ya, ini diperban. Balik lagi hari ke 5. Sudah jelas untuk pemasangan alat yang khusus golongan solusi yang berbaik dengan mosquito. Ini namanya mosquito clamp atau clamp U. Ini dengan teknik U, jadi ada teknik jepit, ada teknik U untuk pelepasan. Sama kita gambar dulu, ini kita raba dulu. Setelah kita raba, kita gambar ini pensil ini. Kita gambar di sini di ujung implan. Tadi kan loh ini tempat insisinya. Sekarang beda. Ini langsung di ujung implan. Boleh dikasih garis-garis seperti ini, nggak apa-apa. Setelah itu kita apa ini? Ya, pakai betadin, di desinfektan. Ya, atau di antiseptik keliru karena hidup. Di antiseptik kita tak eling di Allah aku ngomong itu terus gak boleh. Di antiseptik ya, di antiseptik. Sudah masukkan bengkok. Setelah itu kita sama liduh kain. 1:1 kalau 1%, tapi kalau 2% 1:2. Ya. Ini anestesinya kok belum tak aja. Anestesi ini untuk pelepasan di sini. Iki Mas, ini kan? Nggih. Ini ngambilnya ini sepertiga dari ujung. Iki loh, iki lah ujung. Iki ambek iki ke ujung implannya. Sepertiga itu di sini. Ya kan? Nanti ini masukkan di ujung sini. Masukkan sama salah di sepertiga ini. Sepertiga, ya kan? Aspirasi
tidak ada darah karena dua kulit. Masukkan setengah cc. Sudah masuk setengah cc, ambil di bawah implan. Di bawah implan. Masukkan 1 cc sambil ditarik. Set. 1 cc. Habis itu arahkan lagi ke bawah implan yang kedua. Masukkan 1 cc. 1 cc tambah 1 cc lebih setengah cc, Mam. Nah, wis selesai anestesinya. Baru dicek, ibu terasa tebal, sakit atau enggak. Kalau enggak, baru kita lakukan insisi. Kalau pelepasan insisi, kalau pemasangan tadi kan gini, tidur. Sekarang berdiri sepertiga dari ujung. Di sini, di tempat tadi awak dewe nyubles tadi, seperti ini. Strap, ya. Sudah berdiri gini pada untuk pelepasan. Sekarang kita ambil klem U, boleh pakai mosquito ini boleh. Jadi ini ambek didorong ambek tangan, dimasukkan. Nah, dijepit. Kurang ke bawah itu tadi Bu. Bon pas. Nah, seperti ini. Kok jari nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, harus gini. Karena kan ini sudah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, berarti di sini tuh ada kayak jaringan-jaringan gitu loh, Mbak. Kita bersihkan pakai ini. Kita tarik, kita bersihkan. Nah, sudah. 1, masukkan dalam larutan klorin. Nah, keduanya putar 180 derajat, tarik pelan-pelan, ambek bersihkan. Oke, ya. Dah, oke. Selesai untuk pencabutan. Nek putus dibolehin meneh. Itu untuk pencabutan. Setelah itu kita pasang plester. Pasangnya gini. Balik. Pokoknya berlawanan arah. Habis itu diperban. 5 hari lukanya kering. Kontrol lagi nggak Bu? Kalau pelepasan boleh kontrol lagi, dilihat lukanya. Ya. Kontrol 5 hari tadi. Kontrolnya 5 hari tadi, hari kelima untuk buka perbannya. Jadi sampai 5 hari itu perbannya tidak boleh dibuka. Jadi kontrol walaupun pemasangan pelepasan itu 5 hari. Ya. Sekarang aku lanjut anestesi tadi. Untuk yang pemasangan, kan polanya kan untuk gini kan? Pola pertama tadi kan di sini. Nanti mah pola pertama gini kan? Pola pertama, terus ini. Makanya anestesinya tadi di sini. Sama setengah cc, kemudian diarahkan sama anestesinya sama ke arah pola 1 cc, jadi kayak kipas diarahkan ke pola 2 1 cc sambil ditarik. Sudah. Jadi anestesinya sama, bedanya tempatnya saja. Kalau pemasangan itu kan di awal sini, tapi kalau pencabutan di ujung di bawah implannya, sehingga implannya itu keangkat karena terisi cairan anestesi. Sudah ada ditanyakan? Kalau misalnya ada